Selamat siang, hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat sering ditanyakan di chat WhatsApp maupun di kolom komentar mengenai pembuatan file RCFG. Jadi jangan kemana-mana teman-teman ya, jangan di skip-skip. Banyak banget yang tanya, kalau lewat WA minta tolong ya saya kenai donasi. Jadi kalau teman-teman mau versi gratisnya ya silakan simak sampai habis, jangan di skip-skip ya. Kebanyakan kalau minta tolong nggak mau bayar nih. Jadi silakan simak video ini pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Kalau nggak tahu bisa di rewind ya, jadi nggak perlu bayar kalau teman-teman mau belajar sendiri ya. Tapi kalau telepon saya, WA saya, otomatis saya kenakan donasi karena mengganggu ketenangan hidup saya. Itu teman-teman ya, kita mulai dari Nova Star ya kan. Nova Star, teman-teman butuh login dulu dan setting di sini ya. Kebutuhan teman-teman berapa, displaynya, inputnya apa, teman-teman sesuaikan di bagian sini. Oke, jadi kalau di sini tertera current display mode itu inputnya 1920, outputnya 1920 1080 teman-teman ya. Gitu. Kemudian teman-teman di duplikat ya. Di duplikat extendnya nanti maksud saya. Duplikat dulu. Biar apa kalau diduplikat? Biar ada input sinyal ke sender ya. Jadi sendernya itu biar ada input sinyal gambar dulu. Nah nanti outputnya ke Videotron biar ada gambar juga ya, walaupun ngacak-ngacak dulu ataupun kedip-kedip dulu nggak masalah ya kan. Yang penting inputnya sudah masuk gitu teman-teman. Kita mulai ke bagian sini, receiving card. Setelah kita setting di sending cardnya outputnya berapa, teman-teman bisa nanti lari ke receiving card ya. Di sini kan ada banyak pilihan menunya ya. Ya kebutuhan teman-teman resolusi berapa tinggal pilih, nanti di set dulu ya. Kemudian teman-teman di refresh seperti ini. Oke, jadi biar benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita lari ke receiving card. Bagian receiving card di sini ada smart setting. Nah teman-teman tinggal klik next. Di sini teman-teman sebelum select chip type gini ya teman-teman cek dulu pada modul teman-teman. Modul Videotron teman-teman itu biasanya ada tulisannya serial number ataupun spesifikasinya ya teman-teman ya. Makan kacang dulu. Nah ada serial numbernya, di situ ada tulisannya pakai IC berapa, colornya, drivernya, kemudian decodingnya berapa, itu ada tulisannya. Kalau modul Videotronnya itu bagus ya kan. Kalau yang abal-abal ya blank-blankan gitu teman-teman cek aja IC-nya. IC di modulnya itu yang ada kodenya UG UR, itu IC-nya ini ya yang dicari ya. UG UR UB itu IC driver color. Nah itu yang paling penting ya. Kalau di sini jurus Wiro Sablengnya teman-teman, kalau misalnya benar-benar blank nggak tahu apa-apa ya, di decoding ini biasanya saya ngawur dulu ya, saya pancing-pancing yang warnanya nggak remuk, misalnya merah ya merah mulus ya, saya cari di sini kalau saya bingung ya. Tapi kalau sudah ada tulisannya di modulnya itu enak, teman-teman tinggal ngeklik-klik aja sesuai tulisan di modul gitu ya. Kalau nggak cari di IC-nya ada 7 HC4 gitu ya, bisa kayak gini tulisannya. Oke, kita lanjut. Sini kita milih IC driver. Kalau nggak ada kayak gini, misalnya contoh ini nggak ada di sini, gimana bang? Teman-teman bisa pilih common chip kayak gini. Nah, common chip ini ya. Ini kenapa common chip? Dia sifatnya universal teman-teman. Bisa diaplikasikan ke berbagai macam modul yang tidak dikenal. Asal spesifikasinya teman-teman scan-nya ini benar ya. P3 scan-nya berapa, P4 berapa, itu harus tahu teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah teman-teman milih select chip ini ya, memilih chipnya, IC-nya itu berapa, teman-teman bisa lanjut ke OK, klik OK. Sini ada tulisan parallel drive ini. Ini untuk settingan defaultnya ya, teman-teman pakai parallel drive ini aja ya kan. Terus di sini ada quantity of
pixel. Quantity of pixel itu quantity dari mata LED teman-teman dalam satu modul. Misalnya ini 32 kali 32. Nah, ini kita ubah sesuai dengan modul teman-teman ya. Lanjut. Misalnya teman-teman mau scan modul 64 kali 32 ya wes, sini dikasih 64 kali 32, ini biasanya P5 ya. Itu teman-teman ya. Terus teman-teman cek di sini di current display modul ini sudah sesuai dengan modulnya belum. Misalnya kalau di sini full black, di modul itu juga tampilannya full black ataupun blackout ya. Tapi kalau di sini teman-teman centang display berarti putih kayak gini. Ini di modul harus putih juga gitu teman-teman ya. Itu tes pertama. Kita lanjut. Setelah teman-teman pilih ini current display modul ini, teman-teman klik next ya. Kalau sudah sesuai, klik next gitu teman-teman ya. Klik next. Ini apakah sudah benar-benar centang black ya, black, centang putih ya putih ya. Kalau diklik next nanti ketemu kayak gini. Jadi teman-teman ketemu warna merah sesuai dengan RGB yang dicentang sini. Kalau pilih otomatis dia jalan sendiri. Misalnya merah, sini merah, dia jalan ke hijau, sini harusnya hijau. Jalan ke sini biru, harusnya biru gitu ya. Terus pertanyaannya kalau kebalik gimana Bang? Nah, ini kan ada tab di sini. Tab di sini bisa untuk mengganti warna, change the color. Misalnya di sini merah, di modulnya kok hijau ya wes, ini ganti aja. Diklik bagian sini turun, nanti klik yang green. Misalnya di sini green kok di sini blue ya wes, sesuaikan aja ganti blue gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut dan seterusnya ya. Dia akan otomatis tes mode ke sini ya. Kalau mau manual ya wes centang. Nah ini ya. Ini kan di sini merah, di sini disesuaikan ya merah, sini hijau, di situ sesuaikan hijau. Oke, sampai sini teman-teman akan melihat gambar yang separuh gitu, putih tapi separuh. Oke, jadi scan modulnya ini separuh 16 ya teman-teman ya. Cuman 16 untuk mappingan gambarnya ini nanti ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan di sini ya, modulnya kok separuh yang nyala ya. Kan tadi 32 mentok, berarti separuhnya cuma 16. Di sini kan satu ya teman-teman, nanti tinggal ganti aja di row-nya ini. Row itu yang mendatar ini sesuai dengan yang menyala pada modul ya. Kita coba lihat. Nah ini teman-teman ya, row-nya ini diganti dulu ke modul yang nyala ini, sesuai modul yang nyala ini 16 ya. Kita klik next. Oke, setelah next teman-teman akan mendapatkan informasi untuk real time display of modulnya ya. Jadi setelah next tadi teman-teman ada garis satu kayak gini, ada garis satu. Teman-teman juga baca di sini ya, lighted rows ya. Jadi jumlah garis mendatarnya itu yang nyala, lighted rows of column on the module itu berapa. Kalau satu ya wes tulis satu, tapi ada kemungkinan kalau dua di sini nyala gimana Bang? Ya wes ini ganti aja dua, ini kan ada panah naik turunnya. Dan teman-teman klik next, untuk menyesuaikan ke langkah berikutnya. Oke, nanti akan muncul seperti ini, baik di modul maupun di layoutnya mapping ini sama ya harusnya. Kalau teman-teman di sini pointernya ke sini A sini, di sini otomatis harusnya kedip yang A gitu ya. Coba kita cek ya. Kalau A teman-teman isi dia nyala A. Kalau teman-teman poin ke sini, pointernya ke sini ke kanan, dia harusnya ikut kanan ya. Coba kita cek yang benar. Nah ya kan, kalau teman-teman tarik ke kanan dia mapping di modulnya itu juga harus sesuai ke kanan. Kalau nggak sesuai coba cek dari awal seperti tutorial ini tadi ya teman-teman, sampai mentok ya kan. Terus teman-teman gambar lagi ke bawah, jadi jangan ke sini ya. Ini beda sama widow sama color LED.
teman-teman tinggal gambar bloknya merah ini ke bawah. Oke, klik OK ya. Sudah selesai complete drawing, numbering, klik OK, kemudian klik next ya. Ini hasilnya harus seperti ini ya teman-teman ya. Coba cek lagi, hasilnya harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini nggak jadi, gambarnya berantakan. Jadi separuh modul sini ya. Kemudian klik OK, complete smart setting. Nah teman-teman boleh nge-save ini ataupun enggak ya. Kalau ini tutorial ini di save ya ke modul mappingnya ya. Jadi kalau ada masalah tinggal di load, bisa ya save. Kalau saya jarang, saya save filenya aja yang udah jadi. Oke, itu harus ada kayak gini teman-teman ya. Nah oke, 64 kali 32. Jadi ini satu modul loh ya. Kalau teman-teman ditaruh di receiving card, otomatis modul bawah-bawahnya belum nyala. Kenapa? Karena ini settingannya 64 kali 32. Jadi 64 kali 32, gambar yang berikutnya belum ada gitu teman-teman ya. Kemudian teman-teman sudah jadi seperti ini, apa sudah jadi filenya, sudah jadi gambarnya udah utuh ya teman-teman ya, enggak rusak lagi. Tinggal teman-teman nanti ada penyesuaian lagi, entah di more setting ini, entah di white pixelnya ini. Oh saya mau turun banyak, terus lebarnya cuma satu modul, ya wes setting sini aja. Ini mentoknya kan 256, nanti ada settingan tambahan di sini buat manjangin area height-nya biar dia tambah panjang gitu teman-teman ya. Jadi ini nanti bisa dioprek di sini, di setel-setel ya. Oke, kita next saja. Nah ini basically ini filenya ya. Jadi teman-teman setelah jadi file ini, teman-teman butuh improvisasi untuk mengoprek file ini. Apakah file ini bisa dikotak-atik Bang? Bisa ya, seperti CLK nya itu bisa BCL apa namanya tadi ya, pokoknya clocknya ini. Nah refresh rate ini bisa dirubah juga gitu ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Terus ini bisa dibesarin gitu ya. Dia juga ada salah satu receiving card atau beberapa receiving card yang support rotasi. Teman-teman juga bisa rotasi di sini ya. Jadi mau kebutuhannya, wah mau tak miring ke wes rotasi itu bisa, dan berbagai macam settingan lainnya ya. Oke, saya rasa cukup di sini teman-teman ya. Untuk selebihnya bisa teman-teman chat WA saya, tapi mohon maaf kalau melalui WhatsApp ya berdonasi ya, karena saya anggap teman-teman minta saya kerja buat teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba teknisi kurang modal, semoga berhasil. Ada kurang lebih silahkan cek kolom komentar ya.